Aku di sini biasa sebagai host dari kelas berguna. Kayaknya udah tetap dari sini, gak akan tergantikan mungkin ya. Gitu. Oke, aku sebagai host di sini, jadi nanti aku yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir. Kira-kira kalian dari mana aja nih asalnya? Bisa tulis di komen, ada yang paling jauh nggak kalian dari mana? Dari Bogor. Gimana Bogor? Bogor kota hujan, panas juga nggak nih? Belakangan kan lagi panas nih ya. Depok, wah Depok mah gak usah ditanya, ada sumbernya panas kayaknya deh. Bojonggede, Bojonggede, ya antara Depok dan Bogor. Iya lagi panas banget, asli. Banjarmasin, gimana? Oh, Banjarmasin Nadir, Banjarmasin keren Banjarmasin. Gimana cuaca di Banjarmasin? Panas atau malah beda nih? Kayaknya sama panas juga deh, seluruh Indonesia kayak lagi panas-panasnya ya gitu. Oke, ternyata paling jauh dari Banjarmasin ini ya, Mas Rizky Abdul Aziz. Wah, keren banget ya. Alhamdulillahnya kita online di sini jadi bisa menjangkau teman-teman dari Banjarmasin juga gitu. Iya Mas Azam lagi panas soalnya mau pilpres. Bener lagi panas-panasnya. Iya. Aduh, nggak kebayang lagi ntar kalau waktunya makin deket dengan pilpres ya panasnya kayak gimana. Aduh, mungkin kita bisa kontak Mbak Rara kali ya, biar bisa lebih gampang atur cuacanya. Ini seenggaknya remote-nya bisa kali itu dipencet untuk nurunin suhu gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Uh, Kebetulan kalau aku sekarang lagi ada di Jogja. Jogja juga sama panasnya sih gitu. Nggak tahu padahal Merapi kayaknya lagi baik-baik aja gitu. Oke. Eh ya teman-teman semuanya yang udah join, terima kasih dan semoga sehat semuanya, termasuk punggung-punggungnya. Semoga ya habis dari sini eh bisa dapat apa ya? Ya dapat pencerahan lah untuk bisa ngilangin keresahan di punggung. Oke. eh Alhamdulillah kita udah bisa berkumpul pada sore hari ini dan kayaknya kita berkumpulnya kita nih kayaknya berangkat dari hal yang sama ya kan, dari perasaan yang sama, keresahan atau kegelisahan yang sama. Dan alhamdulillahnya lagi di tengah kita, di antara kita ini sudah hadir sosok yang kayaknya insya Allah tepat ini, tepat buat menjawab banyak keresahan kita seputar ya bagian tubuh di belakang kita ini yang kehadirannya kayaknya sangat penting ya buat keberlangsungan hidup. Oke, kita sambut di sini sudah ada Kak Faiza Abdullah. Waduh, apa kabar Kak Faiza? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faiza Abdullah agak mirip-mirip ya namanya sama saya ya. Oh iya benar. Iya, gitu. Oh iya benar benar benar. Langsung kepikiran kayak ada apakah kita punya hubungan darah gitu. Satu Benar. klan Baru klan. satu Waduh, oh klan. iya, tadi belum jawab. Aku alhamdulillah baik. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga baik ya. Amin. Kak Faiza terima kasih udah mau hadir di tengah kita dan udah mau kolaborasi dengan Serbaguna untuk ngisi acara kali ini. Semoga ini bisa berdampak cukup luas dan ya menjadi keberkahan buat semuanya. Gitu. Apalagi nih lagi di bulan puasa kan ya. Gitu. Benar. Amin. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Amin. Oke. Kak Faiza, gimana mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit kali ya? Boleh dong. Oke. Kak Faiza belakangan lagi sibuk apa ini? Oke, jadi sebenarnya sibuknya ya gitu-gitu aja gitu ya. Setiap harinya ngajar. Jadi kebetulan aku dosen di salah satu universitas negeri di Depok. Kemudian setiap harinya juga disibukkan dengan Get Visio. Jadi bareng sama teman-teman Get Visio di sini kami
membuat suatu layanan fisioterapi. Jadi ada yang sifatnya treatment gitu ya, pelayanan di klinik, ada juga yang lebih ke edukasi seperti hari ini gitu. Jadi ya setiap harinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin, 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 amin. Oke. Oke, kalau teman-teman semuanya di sini ada yang ngerasain punggungnya bermasalah, mungkin kalau ada bisa. Hai semuanya. Oh, kirain ini ngerasa bermasalah. Oke. Apa namanya? Nanti ini kebetulan kita apa namanya dihadirkan sosok yang tepat insya Allah. Jadi nanti mungkin ini bisa jadi semacam apa ya? Konsultasi gratis kali ya gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab seputar banyak hal, terutama yang kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi teman-teman yang punya keresahan yang sama, permasalahan yang sama bisa tanyakan sebanyak-banyaknya, manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin gitu. Dan satu hal lagi yang penting adalah nanti akan ada voucher dari Get Visio, yaitu voucher apa nih? Voucher buy one get one ya, gitu. Nanti jadi ntar dapat voucher buy one get one untuk treatment di Get Visio, gitu. Nah itu apa namanya? Keterangannya, ketentuannya ada di kolom chat. Kalian bisa baca keterangannya nanti teman-teman yang udah daftar, teman-teman yang udah join di webinar hari ini akan kita umumkan pemenang vouchernya di akhir webinar nanti. Gitu teman-teman semuanya. Oke, ada yang kalau punggung agak berat karena jari tulang punggung keluarga itu gimana Mas Azam? Segera mungkin cari tulang rusuknya kali ya, gitu. Ya, kayaknya perlu itu mungkin ya Mas Candias ya. Atau mungkin tulang rusuknya udah ada bergabung juga mungkin di webinar kali ini ya. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup lama kita basa-basi dan mungkin nggak sabar juga untuk kita dengerin, kita nyimak apa namanya materi sore hari ini. Oke, dari aku mungkin langsung ke Kak Faizah bisa lanjut untuk bisa diteruskan untuk penyampaian materinya nanti kemudian akan dilanjutkan dengan Q&A. Oke, silakan Kak Faiza. Baik, terima kasih Mas Azam. Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Serbaguna nih punya panggilan ini nggak buat bestie-bestinya? Kalau Get Visio tuh Get Tizen kan? Kalau Serbaguna tuh apa ya? Aduh, Serbaguna kemarin kita ngerumusin panggilannya, tapi kayaknya agak aneh deh. Oke, nggak apa-apa deh gitu. Panggilannya Gunawan dan Gunawati. Oke, berarti nanti ada Gunawan dan Gunawati ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, karena serbaguna gitu ya. Iya, Oke. benar. Oke, baik. Rekan-rekan Gunawan dan Gunawati, salam kenal. Saya Faiza. Tadi seperti yang sudah diintro oleh Mas Azam, hari ini insya Allah kita akan bahas tentang keresahan dari teman-teman, terutama untuk creative worker. Ini banyak sekali yang kelihatannya mengalami pegal-pegal gitu ya di area tulang belakang. Jadi nanti kita akan bahas apa aja sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor atau kontributor dari keresahan itu. Tadi yang karena jadi tulang punggung keluarga mungkin nggak masuk di sini ya, jadi salah satu faktor. Tapi nanti kita coba teliti apakah ada hubungan di antara itu semua. Oke, baik. Kita mungkin boleh lanjut, Mas Azam atau rekan-rekan Gunawan. Nah, oke, mungkin sedikit tentang profil Get Visio. Barangkali ada yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya Get Visio. Jadi Get Visio adalah one stop solution. Jadi kami membuat konsep untuk memungkinkan klien-klien gitu ya atau pasien yang ingin datang ke fisioterapi gitu dengan insya Allah kami membuat sebuah platform. Nah saat ini masih di develop
oleh teman-teman tech dari Get Visio. Nah, selain itu kami juga punya beberapa layanan, baik itu layanan yang sifatnya adalah in klinik, jadi di klinik boleh datang berkunjung, atau yang sifatnya home care. Tentunya untuk area coverage-nya masih di Jabodetabek gitu. Yang Banjarmasin sayangnya kita belum ada gitu. Ya mudah-mudahan didoakan habis ini kita bisa buka cabang di Banjarmasin. Nah, kemudian selain itu kami juga cukup aktif begitu ya untuk di bidang edukasi seperti hari ini. Jadi mudah-mudahan memang layanan yang kami konsepkan ini bisa menjadi one stop solution buat semua yang membutuhkan layanan atau bantuan dari fisioterapis. Boleh lanjut lagi? Nah, ini latar belakangnya kenapa akhir-akhir ini tim dari Get Visio itu cukup aktif untuk mempopulerkan ya, atau mungkin bisa dibilang mengkampanyekan terkait dengan peran fisioterapis pada berbagai macam jenis pekerjaan, utamanya adalah untuk kaum milenial. Karena ada istilah beberapa tahun yang lalu, mungkin masih sampai sekarang ya, itu ada jompo milenial gitu ya. Jadi masih muda kok udah mulai jompo, remaja jompo dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya latar belakangnya adalah masalah yang sama gitu. Jadi ada boleh dilanjut lagi. Ada beberapa penyebab. Nah, pertama itu adalah gaya hidup sedenter. Nah, gaya hidup sedenter ini sebenarnya adalah gaya hidup mager gitu ya. Jadi malas gerak, bahasa kerennya adalah sedenter gitu, inaktif. Itu ternyata punya kontribusi terhadap kejadian dari nyeri-nyeri di area tulang belakang. Berikutnya adalah jam kerja yang meningkat gitu. Kita tahu sebagai creative worker gitu ya, mungkin tidak ada batasan jam kerja ya gitu, karena biasanya ada revisi, ada permintaan dari klien dan lain sebagainya, dan kadang teman-teman mungkin ada yang punya klien dari luar negeri, nah itu kan perbedaan waktu dan lain sebagainya, sehingga durasi kerjanya juga jadi semakin panjang. Lalu ada lagi, boleh dilanjut, faktor yang ketiga itu adalah postur yang buruk. Nanti kita akan bahas yang dimaksud dengan postur yang buruk itu apa. Oke, nah iya benar banget, ini sambil nonton webinar sambil kerja, mantap. Mudah-mudahan nanti ini ya pekerjaannya lancar, juga sehat-sehat selalu. Dan yang berikutnya adalah kesehatan mental. Nah ini juga ternyata bagi teman-teman yang sebenarnya semuanya saling berkaitan ya, ada benang merahnya satu faktor dengan faktor yang lain, dan ini cuma 4 di antara sekian banyak faktor. Nah kesehatan mental tentunya kalau kita lagi dipicu oleh stres dan lain sebagainya, rasa tidak nyaman itu juga akan semakin muncul gitu ya, nyeri-nyeri dan lain sebagainya. Tapi hanya ada 2 hal yang akan kita bahas di sini, dan ini korelasinya dengan fisioterapis ini sangat erat, yaitu gaya hidup sedenter dan postur yang buruk terhadap kejadian dari nyeri, baik itu di area leher, di area punggung dan lain sebagainya. Boleh di next lagi? Nah, ini teman-teman, ini sebagai mungkin bukan sebagai latar belakang ya, tapi ini adalah beberapa evidence atau bukti-bukti pendukung yang tentu saja bukan kata Faiza, tapi ini kata beberapa artikel yang saya ambil, saya cuplik, bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan gawai. Gawai di sini mungkin bisa kita masukkan tidak hanya handphone ya, tapi juga laptop, tablet, dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata penggunaan jangka panjangnya bisa menyebabkan terjadinya stres mekanis gitu ya. Nah, stres mekanis pada apa? Pada area yang kita kenal dalam istilah kesehatan adalah muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah bagian tubuh yang membangun si rangka tubuh. Contohnya ada otot gitu ya, ada ligamen, ada tendon dan lain sebagainya. Nah, penggunaan jangka panjang dari gadget ini bisa menyebabkan stres mekanis. Nah, kemudian peningkatan dari jam kerja ini juga akan meningkatkan resiko disfungsi postural. Nah, ini salah satunya berkaitan dengan kalau durasi penggunaan gawainya meningkat, durasi pekerjaannya juga semakin panjang, biasanya kita akan cenderung menjadi tidak aktif gitu ya, karena kita kebiasaan akan pada posisi lebih banyak pada posisi statis, pada posisi duduk. Nah, ini juga yang nantinya akan menyebabkan terjadinya berbagai macam keluhan pada area tubuh kita. Dan ternyata ada fakta terkait dengan penggunaan gadget atau komputer. Nah, ini pada pekerja kreatif
selama lebih dari 4 jam setiap harinya, beresiko mengalami gangguan muskuloskeletal yang nantinya bisa menyebabkan rasa nyeri dan gangguan kualitas hidup jangka panjang. Nah, tentunya kan kita pengennya umurnya panjang, kualitasnya juga baik. Nah, ini yang nanti menjadi peran dari bagaimana fisioterapis bisa membantu Gunawan dan Gunawati. Nah, nanti tiap harinya bisa bekerja lebih produktif, minim sekali rasa tidak nyaman, atau bahkan bisa tanpa ada rasa keluhan sama sekali. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, ini tadi ya yang berkaitan dengan postur dan nyeri muskuloskeletal atau nyeri yang pada area rangka tubuh gitu ya. Nah, disebutkan bahwa di negara Eropa ini ada studi yang menyatakan bahwa 50% pekerja kantoran dalam hal ini adalah yang menggunakan komputer dalam waktu lama, lebih dari 4 jam dalam waktu sehari, ini menderita nyeri leher, dan 30%-nya adalah nyeri punggung gitu ya. Nah, ini dikenal dengan istilah work-related musculoskeletal disorder. Nah, apa yang menjadi dampak dari postur ataupun nyeri-nyeri muskuloskeletal ini adalah bisa meningkatkan rasa tidak nyaman, rasa kesakitan, dan di sisi lain karena kita merasa tidak nyaman, kita merasa ada keluhan di berbagai bagian tubuh, penurunan dari produktivitas ini juga menjadi dampak dari adanya nyeri-nyeri tadi. Nah, ini yang tentunya tidak diharapkan. Ada beberapa studi juga yang menyatakan bahwa salah satu bentuk absen dari pekerjaan itu dikarenakan adanya nyeri leher atau nyeri punggung. Nah, tentu saja buat kita yang masih muda, yang masih aktivitasnya masih sangat tinggi, nah ini tentunya akan berdampak pada income, pada produktivitas, pada hal-hal lain yang sifatnya adalah dapat menyebabkan terjadinya penurunan dari kualitas hidup yang tidak begitu optimal. Boleh lanjut lagi? Nah, ini mau nanya dulu nih teman-teman biar nggak biar nggak cuma dari satu arah aja. Saya pengennya kita lebih interaktif gitu ya. Boleh ya Mas Azam, nanti teman-teman boleh jawab di di chat box-nya boleh, raise hand boleh gitu. Nah, pengen tahu dulu, ada nggak teman-teman yang kalau lagi kerja, posisinya seperti gambar-gambar yang akan ditunjukkan. Posisi yang PW gitu ya. Enak banget gitu, nyaman banget. Nah, ayo ngaku, ada atau enggak? Sambil leyeh-leyeh, terus sambil tiduran, sambil kalaupun di meja tapi posisinya ya seenaknya gitu ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengaku gitu. Saya merasa sangat karena lagi puasa mungkin ya, jadi nggak boleh bohong gitu kan. Jadi semuanya pada jujur gitu. Pojok kanan bawah sering. Oke, saya banget ini. Kayak gitu tapi nggak centil. Ada gitu ya, agak centil gitu ya di fotonya ya. Iya. Oke. Nah, ini posisi warteg. Oh, oke. Baru tahu itu namanya posisi warteg. Jadi teman-teman, ini adalah saya ambil gambarnya bukan dari dari sembarang sumber, tapi saya ngambilnya dari sebuah artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, bahwa ada penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar ini terutama bagi pekerja yang melakukan pekerjaan jarak jauh ya, yang di rumah misalnya. Nah, itu sebagian besar posisi bekerjanya itu adalah posisi-posisi yang seperti ini gitu ya, tiduran seenaknya, duduk juga pun seenaknya gitu, yang penting nyaman. Nah, kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ternyata posisi-posisi tadi secara evidence-nya gitu ya, tentunya punya dampak bagi kesehatan. Nah, ini adalah beberapa posisi gitu ya, posisi duduk yang sudah diteliti dan sudah dilakukan beberapa penyesuaian gitu ya, bagaimana sebenarnya kita tuh duduk sih sehari-hari. Tentunya kalau yang pertama ini kita duduknya betul-betul tegap ya. Kalau duduk yang betul-betul tegap, saya agak sanksi kita bisa duduk dalam posisi yang seperti ini dalam durasi yang lama. Karena pasti aja ada kelelahan dari otot-ototnya juga untuk mempertahankan postur. Jadi sebenarnya postur yang kedua ini menurut saya adalah posisi yang cukup baik. Dia posisinya adalah posisi yang ideal, tapi tidak terlalu melelahkan. Karena udah pasti kita duduk dalam posisi yang benar-benar tegap, itu nggak akan bisa
bertahan lama 15 menit udah pasti pegel juga gitu ya, karena nggak terbiasa pun dalam posisi ini. Dan dua posisi di bawah, meskipun posisi yang paling enak, posisi yang paling nyaman adalah posisi yang tidak direkomendasikan. Karena apa? Kita bisa lihat ini ada seperti garis merah ya, seperti panah. Nah ini kalau kita lihat posisi yang A dan B, itu ada kesejajaran antara kepala, dalam hal ini adalah area telinga, bahu, tulang belakang, dan juga panggul. Ini adalah posisi yang cukup ideal, karena ada keselarasan antara berbagai titik tersebut. Nah, di gambar yang C dan D, kita lihat bahwa ini offside ya, beberapa telinga ini sampai kemana gitu ya. Jadi dia tidak selaras, tidak sejajar antara telinga, antara bahu, antara tulang punggung, antara panggul, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja hal ini akan menyebabkan terjadinya overload pada beberapa bagian tubuh gitu, pada sendi, dan juga overwork pada otot-otot. Jadi otot-ototnya jadi bekerja tidak balance gitu. Ada otot yang harusnya bekerjanya sedang-sedang aja, dia bekerjanya jadi lebih maksimal, lebih dipaksa gitu. Dan ada bagian tubuh yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan tekanan sebegitu besar, akhirnya dia mendapatkan tekanan yang lebih tinggi. Nah ini tentunya akan berdampak pada timbulnya nyeri muskuloskeletal di beberapa area tubuh gitu ya. Boleh dilanjut lagi, kayaknya ini ada beberapa pointer. Oke, nah ini tadi ya yang tadi sudah saya jelaskan, muncullah kelelahan otot, penekanan pada area diskus. Diskus itu adalah bagian antar sendi di area tulang belakang. Kemudian ya tentu saja munculnya adalah nyeri ataupun beberapa masalah lainnya. Oke, boleh lanjut lagi? Nah, ini kaitan antara postur dan nyeri leher. Di sebelah kiri saya itu adalah postur yang baik, kemudian di sebelah kanan itu adalah postur yang sebenarnya postur sehari-hari yang kita lakukan, tapi ini adalah postur yang tidak direkomendasikan, bukan postur yang ideal. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya? Mungkin teman-teman yang langsung duduk yang lagi duduk langsung tobat, iya. Jadi berasa ceramah ya kita ya, mamah dedeh gitu, langsung pada taubat. Nah, Mas Azam masih oke kan duduknya? Langsung memperhatikan gitu. Iya. Langsung ngecek posisi aja nih. Oke atau enggak gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari ilustrasi yang ada di layar, yang pertama mungkin kita bisa lihat dari tulang leher ya. Tulang lehernya jadi sangat ke depan gitu. Sedangkan yang sebenarnya adalah posisi yang sebaliknya gitu. Kenapa begitu? Karena begini rekan-rekan Gunawan dan Gunawati, kepala itu adalah salah satu bagian tubuh yang cukup berat gitu ya. Jadi tulang leher itu bagian dari, jadi tulang belakang itu kan ada tulang leher, tulang bagian toraks atau bagian dada, tulang lumbal itu tulang bagian punggung gitu ya. Jadi punggung itu kadang kita membaginya ada punggung atas yang bagian toraks tadi, bagian dada belakang, kemudian bagian pinggang itu adalah punggung bagian bawah gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat ini dari si tulangnya aja gitu, dengan dia posisi duduk yang baik, itu sebenarnya tulang leher kita dan juga area-area yang mendukung gitu ya, ada otot dan lain sebagainya, itu mempertahankan posisi yang baik aja itu cukup melelahkan. Nah, ditambah lagi dengan posisi kita yang kecenderungannya menunduk. Nah, dengan kecenderungan menunduk ditambah dengan gravitasi, gaya gravitasi tentu saja menambah beban, menambah berat. Nah, akhirnya si tulang leher, si otot-otot yang ada di leher, otot-otot yang ada yang di punggung, nah itu semuanya akhirnya bekerja menjadi sangat berlebihan gitu ya, yang dampaknya tentu sangat tidak baik. Boleh dilanjut? Oke, jadi ketika kita duduk pada posisi yang baik, tekanan pada area leher bisa minimal, dan akhirnya berat dari kepala tadi itu terdistribusi dengan lebih optimal. Sedangkan di posisi yang buruk tadi, yang tidak optimal tadi, boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa kejadian yang terjadi. Yang pertama adalah tekanan pada tulang leher semakin meningkat. Otot-otot pada leher ataupun punggung atas bekerja lebih ekstra. Ini bisa menyebabkan terjadinya
strain gitu ya, ataupun spasme pada otot. Jadi bisa menyebabkan terjadinya either cedera pada area ototnya atau bisa menjadikan kekakuan pada otot atau yang kita kenal itu dengan istilah spasme atau tightness. Nah, kemudian juga menyebabkan terjadinya hunch upper back ya, atau area upper back-nya, punggung atasnya menjadi seperti posisinya membungkuk. Nah, ini tentunya akan menyebabkan banyak sekali ketidakoptimalan kerja dari berbagai macam struktur pendukung dari tulang belakang, terutamanya adalah area leher, bahu, ataupun punggung atas. Nah, di slide berikutnya ini ada istilah yang kita kenal dalam bidang kesehatan, khususnya di fisioterapi, kami mengenal istilah upper cross syndrome. Nah, apa itu upper cross syndrome? Posisi tadi yang sudah sedikit disebutkan di awal, di satu sisi, di bagian depan, ini menyebabkan terjadinya kelemahan pada otot-otot leher bagian depan. Di sisi belakang menyebabkan terjadinya kekakuan. Jadi otot belakangnya jadi kaku, otot depannya jadi lemah. Kemudian di bagian depan terjadi kekakuan dari otot dada, karena posisinya tadi kan hunch ya, posisinya membungkuk. Nah, di sisi lain, di bagian belakangnya, ini terjadi kelemahan dari otot di area punggung, khususnya di punggung bagian tengah. Nah, ini disebut dengan istilah upper cross syndrome. Nah, tentunya ini adalah kejadian yang tidak seharusnya gitu. Harusnya semua ototnya gitu ya, ini bekerja secara optimal. Jadi antara depan dan belakang itu harusnya bekerja sama dan semua load-nya ini dibagi, tidak hanya untuk di depan, tidak hanya untuk di belakang, tapi sama-sama seimbang antara bagian sisi tubuh depan dan bagian sisi tubuh belakang. Nah, dengan adanya postur yang tidak baik, tentunya ini menyebabkan kerja dari ototnya menjadi tidak optimal, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Boleh lanjut lagi? Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan postur dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya nyeri muskuloskeletal. Mudah-mudahan udah mulai tergambar kenapa kita mesti menjaga postur kita saat bekerja, terutama pada area leher dan area punggung, karena dua area tersebut yang paling rentan mengalami keluhan nyeri akibat postur yang kurang baik. Nah, hal kedua ini yang berkaitan dengan kemageran atau inaktivitas. Nah, jadi ini ada lagi sebuah kurva. Saya pengen teman-teman semuanya mungkin memperhatikan kurva yang ada di sebelah. Kalau di saya di sebelah kanan. Nah, jadi ini ada kurva yang dikenal dengan nama kurva U. Kalau di sudut di aksis X gitu ya, itu ada resiko dari nyeri punggung low ke high, kemudian di sebaliknya itu ada hubungan antara inaktivitas gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kurvanya berbentuk U. Maksudnya apa? Bahwa Gunawan dan Gunawati yang magernya benar-benar total gitu ya, jadi menghayatinya full menghayati, jadi total inactivity, ini punya resiko yang tinggi terhadap kejadian nyeri punggung gitu ya. Kemudian kalau aktivitasnya juga over, berlebihan, ini juga sama, punya kecenderungan yang tinggi untuk mengalami nyeri punggung. Nah, sebenarnya yang bagus yang mana? Yang tengah, yaitu yang aktivitasnya sesuai sama dosisnya, sesuai sama kadarnya. Nah, kalau kita lihat di kurvanya ini tingkat resiko back pain-nya juga sangat rendah ketika kita melakukan aktivitas sesuai sama porsinya. Nah, gaya hidup yang tidak aktif gitu ya, kenapa bisa menyebabkan potensi resiko back pain-nya semakin meningkat? Karena dengan gaya hidup yang mageran, yang sedenter, yang inaktif, ini menyebabkan kekuatan otot pada area tulang belakang, khususnya pada area punggung, ini menurun. Kemudian kelenturan dari otot gitu ya, atau fleksibilitas dari otot tuh juga menjadi semakin menurun. Sehingga apa? Sehingga tulang belakang menjadi lebih rentan. Karena tadi kita udah sempat bahas kalau otot yang mengalami pemendekan atau kita kenal dengan istilah spasme atau tightness itu kerjanya menjadi tidak optimal sehingga potensi untuk memunculkan nyeri juga menjadi lebih tinggi. Boleh dilanjut lagi?
Nah, jadi hubungannya ada beberapa faktor ini. Peningkatan waktu kerja atau duduk saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, ini menurunkan aktivasi dari otot-otot yang ada di area tulang belakang, kemudian memunculkan kelemahan otot. Otot yang lemah ini adalah gambaran dari tulang belakang. Nah, ini di sekeliling dari tulang belakang ini ada otot. Ketika ototnya lemah, maka akan memunculkan tekanan pada tulang belakang, pada sendi-sendinya, terutama pada area antar sendi tulang belakang yang dikenal dengan diskus intervertebral. Nah, ini juga nantinya kalau teman-teman mungkin akan pernah mendengar istilah saraf kejepit dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena tekanan berlebihan pada area diskus yang memunculkan si diskusnya tadi ini, kalau kita ibaratkan, ini lagi puasa lagi ya, kalau mengibaratkannya kayak donat Jeko gitu ya, ini sebut merek nggak apa-apa ya, pokoknya donat yang ada fillingnya, itu kan kalau kita pencet ada keluar gitu ya, ada selainya misalnya keluar. Nah, sama nih kalau tekanan pada area sendinya juga meningkat, maka si komponen dari si diskus tadi itu juga akan keluar gitu ya. Nah, keluarnya si komponen tadi ini bisa menjadi beberapa hal. Yang pertama mungkin cuma muncul nggak ketidaknyamanan aja. Yang kedua, di sini kan ada yang warnanya kuning nih teman-teman. Nah, ini namanya adalah sumsum tulang belakang, medula spinalis, atau ada akar-akar sarafnya. Nah, kalau dia keluarnya ke arah belakang sini dan dia menjepit si saraf tadi, nah ini yang kita kenal dengan istilah saraf kejepit kalau pada orang awam gitu ya. Nah, akibatnya apa? Tentu saja bukan hanya nyeri lagi, tapi mungkin akan muncul gejala-gejala neurologis seperti rasa baal, rasa kesemutan, bahkan mungkin ada kelemahan pada area tungkai atau pada area bawah tubuh gitu ya. Nah, itu kalau terjadinya pada area punggung. Kalau terjadinya pada area leher, bisa menyebabkan terjadinya kesemutan pada area sampai ke lengan gitu ya, siku, atau bahkan sampai ke pergelangan tangan. Oke, nah itu yang menjadi concern kita, kenapa selain dari memperbaiki postur tubuh, kita juga harus lebih aktif dalam terlibat dalam kegiatan olahraga gitu ya, atau latihan fisik. Boleh dilanjut? Nah, sehingga ini ada beberapa solusi atasi nyeri. Mudah-mudahan menjadi solusi buat teman-teman semua, buat Gunawan dan Gunawati. Yang pertama tentu saja selalu menjaga postur yang baik. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah postur duduk ketika menggunakan perangkat atau sarana prasarana kerja yang memang menggunakan meja kerja ya. Jadi mejanya diatur, ketinggiannya, kursinya pun diatur. Nah, kalau kita lihat di bawahnya, di area kaki ini juga ada penyanggahnya. Kemudian area di area siku ini juga ada penyanggahnya gitu ya. Di area pergelangan tangan juga ada penyanggahnya. Kemudian pastikan betul bahwa area punggung ini menempel pada sandaran kursinya. Kemudian tinggi antara layar dengan mata juga harus diperhatikan sehingga kita tidak menjadi menunduk atau mendanga gitu ya. Nah, hal ini semua yang ada di gambar ini menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan, terutama bagi teman-teman yang setiap harinya menggunakan perangkat komputer, gadget, dan lain sebagainya untuk bekerja. Dan usahakan untuk beristirahat, break setiap 20-30 menit, maksimal 30 menit istirahat dulu. Istirahat ngapain aja gitu ya, istirahat bisa stretching gitu ya, sambil stretching, sambil membenarkan posisi tubuh, atau kita bisa jalan sebentar gitu, misalnya di rumah pun misalnya kita break sebentar, kita jalan beberapa langkah gitu ya, ke depan, terus kembali lagi ke tempat kerja gitu ya, atau muter-muter aja kalaupun misalnya kerjanya di kamar gitu ya, muter-muter aja beberapa. Nah, ini untuk kembali membuat otot-ototnya ini menjadi rileks gitu ya, tidak statis pada posisi atau postur yang sama terus-menerus, karena tentu saja kalau udah lelah nanti akan muncul posisi yang tidak direkomendasikan pula gitu ya, yang posisi incorrect ini pasti akan muncul kalau ototnya, area tubuhnya sudah mulai lelah, sehingga sebelum lelah kita break sehingga nantinya kita bisa kembali pada posisi yang optimal. Solusi yang kedua di slide berikutnya,
Nah, ini tentunya kalau buat teman-teman yang punya budget lebih, kita bisa atur meja kerja kita sesuai dengan prinsip ergonomis. Nah, tentunya sekarang banyak banget ya di marketplace ataupun di berbagai macam website yang menjual peralatan kerja yang mendukung ergonomis gitu. Jadi entah kursinya yang ergonomis, entah mejanya yang bisa di setup tinggi atau rendahnya, atau bisa menggunakan beberapa layar sekaligus gitu ya, sehingga nantinya kita bisa memposisikan arah pandangan kita juga sesuai dengan pekerjaan kita. Keyboardnya juga mungkin bisa kita atur. Lalu kalau dilihat di posisi gambar yang sebelah kiri yang ada gambar perempuan gitu ya. Nah, kakinya juga ada sandarannya. Nah, ini semuanya sebenarnya bisa kita atur sesuai sama budget kita masing-masing. Toh kalaupun budget kita minim gitu ya, atau karena kita kerjanya nggak terlalu sering di rumah, lebih sering di tempat kerja, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau ada budget dari tempat kerjanya, nah ini jauh lebih baik lagi gitu. Karena tentu saja kesehatan kita adalah aset buat institusi atau corporate tempat kita bekerja. Jadi kalau memang teman-teman bisa suggest gitu ya, bisa meminta bantuan untuk pengadaan alat-alat yang mendukung pekerjaan kita jauh lebih nyaman. Nah, ini boleh dicoba nih teman-teman untuk mencari alat-alat yang mendukung prinsip ergonomis. Oke, solusi yang ketiga. Nah, ini adalah latihan fisik. Latihan fisik ini perlu di disclaimer dulu, teman-teman, beda antara aktivitas fisik dengan latihan fisik gitu ya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu adalah aktivitas fisik yang dia lagi pakai vacuum cleaner, terus mejanya diangkat-angkat, kursinya diangkat-angkat. Nah, ini adalah aktivitas fisik. Jadi, apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Aktivitas fisik itu sederhananya gitu ya, kalau yang di slide ini kan berdasarkan definisi. Nah, sederhananya itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya teman-teman ada yang di rumah setiap harinya menyuci, kemudian menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam kategori aktivitas fisik. Sedangkan latihan fisik itu adalah aktivitas yang kita lakukan dengan gerakan-gerakan yang terencana, terstruktur, dalam tujuan untuk meningkatkan physical fitness atau kebugaran dari tubuh kita. Jadi misalnya kalau beda antara aktivitas fisik dengan latihan fisik, kan kita nggak pernah ukur ya, kita nyapu udah berapa kilo gitu kan, kita nyuci udah berapa kilo, kan kita nggak pernah ngukur. Tapi kalau latihan fisik, nah ini ada dosisnya. Nanti kita akan cari tahu gimana rekan-rekan bisa meresepkan dosis untuk kalian semua. Oke, boleh lanjut lagi. Tentunya manfaat latihan fisik tuh banyak banget, dari berbagai macam literatur menyebutkan fungsi dari latihan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya punya manfaat untuk meningkatkan mood, untuk meningkatkan fungsi memori, untuk meningkatkan fungsi jantung dan lain sebagainya. Khusus untuk muskuloskeletal, manfaat latihan fisik yang sudah dipercaya gitu ya berdasarkan dari berbagai macam literatur adalah yang pertama, dengan kita aktif secara fisik ini bisa mengurangi nyeri. Kenapa demikian? Ada kaitannya juga ketika kita bergerak itu ada hormon endorfin gitu ya yang keluar. Nah, hormon endorfin ini kan hormon rasa senang. Nah, biasanya dengan keluarnya endorfin, tubuh kita ini akan merasa lebih rileks sehingga nyeri juga akan berkurang. Lalu meningkatkan kekuatan otot. Tentu saja dengan kita berlatih, kita memberikan terutama latihan yang bersifat penguatan, ini bisa meningkatkan kekuatan otot. Dengan otot yang kuat, dengan otot yang semakin meningkat kerjanya optimal, ini akan bisa mengurangi tekanan pada area tulang belakang. Dan tentu saja dengan kita melakukan aktivitas dan latihan fisik yang teratur, yang terstruktur, ini juga bisa memperbaiki postur. Nah, ini kan apa yang tadi kita bicarakan di awal, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nyeri pada muskuloskeletal atau khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, salah satunya juga berkaitan dengan postur. Nah, boleh lanjut? Oke, ini saya mau agak sedikit lebih interaktif ya rekan-rekan, biar
teman-teman semuanya, Gunawan dan Gunawati, ini bisa lebih aplikatif. Jadi untuk dalam bidang kesehatan atau kedokteran olahraga, ada beberapa cara untuk menentukan dosis. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau ke dokter, dosisnya tuh obat ya, minum 3 kali sehari gitu selama 5 hari atau selama 1 minggu. Nah, kalau fisioterapis, kita ada beberapa intervensi yang bisa kita berikan, salah satunya adalah peresepan dari latihan. Nah, kita itu ada yang dikenal dengan singkatannya adalah FIT, FITT. Nah, itu panjangannya adalah frekuensi, intensity, time, and type. Nah, secara mudahnya frekuensi adalah seberapa sering kita melakukan latihan fisik. Jadi misalnya untuk secara umum kesehatan umum itu berapa kali sih sebenarnya kita direkomendasikan untuk melakukan latihan fisik, sama kayak berapa kali sih kita seharusnya minum obat gitu ya. Nah, intensity ini adalah seberapa keras kita melakukan latihan fisik tadi gitu. Apakah harus sampai benar-benar capek ataukah harus sampai benar-benar keringatnya tuh benar-benar sampai apa ya bisa diperes. Nah, ini tentunya ada beberapa cara untuk menentukan dosis tadi. Waktu. Nah, durasinya untuk mendapatkan efek tuh harus latihan berapa? Apakah 5 menit udah cukup gitu ya? Jawabannya tentu tidak gitu ya. Nah, kemudian jenisnya apa? Nah, karena pasti teman-teman semua punya preferensi olahraga beda-beda gitu ya. Mungkin saya sukanya adalah olahraga yang indoor gitu ya, yang low impact. Mas Azam mungkin sukanya yang lebih menantang gitu, yang outdoor gitu kan. Main basket mungkin atau maraton barangkali. Nah, ini kan ada beberapa preferensi. Nah, sebenarnya seperti apa kita coba sama-sama menentukan dosis latihan untuk kita masing-masing. Boleh dilanjut? Oke, frekuensi. Frekuensi yang direkomendasikan adalah ada 2 gitu ya. Yang pertama 3 hari per minggu. Jadi ini adalah dengan syarat intensitas yang kita pilih adalah intensitas yang tinggi. Nanti kita setelah ini kita akan coba menentukan intensitas. Yang kedua adalah 5 hari per minggu, intensitasnya mungkin bukan rendah ya, tapi intensitasnya adalah sedang. Jadi kita boleh pilih nih, oh saya punya waktu cuma 3 hari per minggu, mungkin lebih cocoknya kita coba dengan intensitas yang tinggi. Tapi kalau kita mau slow gitu ya, mau lebih santai, kita bisa coba dengan 5 hari per minggu dengan intensitasnya adalah intensitas yang moderat. Boleh lanjut? Nah, ini kita akan coba sedikit praktek ya, rekan-rekan, bagaimana cara menentukan intensitas. Ada beberapa langkah yang perlu teman-teman semuanya ikuti. Yang pertama, kita perlu menghitung denyut nadi istirahat atau resting heart rate gitu ya. Yang kedua, menghitung denyut nadi maksimal. Nah, ini pakai rumus nih, 220 dikurangi usia. Kalau teman-teman usianya 20 tahun, 20 tahun. Jadi 220 kurang 20 gitu ya. Kalau misalnya usianya 17 tahun, berarti 220 kurang 17 tahun gitu ya, kurang 17. Nah, langkah ketiga ini adalah dengan menentukan targetnya. Targetnya ini berdasarkan apa? Berdasarkan denyut nadi yang maksimal dikali persentase intensitas yang kita harapkan. Mungkin kedengarannya agak sedikit repot ya, jadi kita langsung coba aja teman-teman kalau ada pulpen atau kertas atau bisa pakai handphone. Nah, kita coba dulu menghitung nadi istirahat. Caranya seperti apa? Ada di slide berikutnya. Nah, cara menghitung denyut nadi adalah dengan menarik garis gitu ya. Jadi ini kan ada pergelangan tangan ya, rekan-rekan. Nah, kalau dirasakan, ini yang segaris dengan jempol, itu ada denyutan yang terasa di perabaan kita ketika kita menekan di area sejajar dengan ibu jari. Jangan di sini, kalau di sini nggak kerasa apa-apa. Jadi carinya di area arteri radialis, kita menyebutnya gitu ya, yang sejajar dengan jempol. Nah, boleh dipegang dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah gitu ya, agar lebih maksimal. Sudah terasakah rekan-rekan? Boleh di komen di chat box-nya kalau sudah terasa, karena ini ada yang mungkin denyutannya tuh lemah gitu ya.
nggak terlalu kuat, ada yang memang lebih terasa gitu. Kalau sudah terasa, alhamdulillah. Oke, kalau sudah terasa gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pakai beberapa metode sebenarnya. Bisa karena yang kita hitung adalah denyut nadi dalam 1 menit atau 60 detik. Maka kita bisa membaginya ke dalam beberapa cara. Yang pertama adalah kita menghitungnya dalam waktu 10 detik, kemudian nanti kita kalikan 6, atau kita bisa 15 detik dikali 4, atau bisa juga 30 detik dikali 2. Atau kita mau hitung full 1 menit 60 detik juga boleh. Nah, kita coba yang 15 detik ya, rekan-rekan. Jadi mungkin saya minta tolong rekan-rekan dari Get Visio boleh membantu untuk menghidupkan timer kapan harus dimulai dan kapan harus selesai. Visio Ocha atau Visio Riva boleh tolong dibantu. Oke. Oke, kita bisa mulai ya, rekan-rekan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Kita mulai 3, 2, 1. Stop. Oke. Mas Azam dapat berapa? Oke. Di kolom sudah ada ya, ada yang dapat 20, ada yang 25, ada yang 23. Itu dikalikan 4. Ada yang 21, oke, dikalikan 4. 24, oke. Oke, jadi yang 25 berarti dikali 4 adalah 100, yang 20 dikali 4 adalah 80 gitu ya, yang 23 dikali 4 itu berapa tuh? Ya udahlah gitu ya, soalnya saya matematikanya lemah. Nyari yang gampang aja. Oke. Oke, ya. Jadi udah ya, masing-masing udah tahu ya bahwa nadi istirahat nih. Nadi istirahat tuh apa sih? Maksudnya nadi yang pas kita lagi santai, nggak ngapa-ngapain, nggak lagi deg-degan gitu ya. Itu adalah nadi istirahat. Jadi ketika kita lagi santai, berarti nadi kita adalah tadi yang 25 adalah 100, yang 20 adalah 80, dan seterusnya. Oke, sekarang kita mundur lagi sebentar ke slide yang sebelumnya. Nah, langkah kedua, kita hitung nadi maksimal. Jadi kalau ini nggak perlu dihitung-hitung megang-megang lagi, tapi kita misalnya usianya 20 tahun tadi ya, maka 220 dikurangin 20, denyut nadi maksimalnya adalah 200. Nah, maksudnya apa? Denyut nadi maksimal 200 ini ketika kita latihannya 100%, maka ketika tadi istirahat 100, maka saat selesai kita latihan itu harusnya 200. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya Gunawan dan Gunawati. Jadi nadi maksimal itu adalah nadi yang paling yang 100% lah. Pokoknya ketika kita udah all out latihannya 100%, maka nadi maksimal yang harus dicapai adalah 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalnya Mas Azam umurnya 20 tahun, tadi dia 80 gitu ya, maka ketika latihannya 100%, harusnya 220 dikurangi 20, maka harusnya sampai ke 200. Jadi kalau Mas Azam 80, pas sebelum latihan, setelah selesai latihan, harusnya mendapatkan 200. Nah, sekarang itu kalau 100%. Tapi kita kan latihan nggak 100% nih. Kenapa gitu? Karena belum tentu kita udah terbiasa melakukan latihan, dan tujuan latihan kita juga belum tentu harus 100%. Nah, itu ada di slide yang ini, zona latihan. Jadi, zona latihan itu adalah seberapa keras kita akan melakukan latihan sesuai dengan tujuan. Misalnya tadi yang maksimal kan 100%, maka tujuan kita pasti untuk meningkatkan performa ataupun agility gitu ya, ataupun kecepatan. Jadi kalau misalnya atlet-atlet yang udah elit gitu ya, biasanya latihannya mungkin sudah sampai di 100%. Lah kita baru mulai latihan gitu ya, mau 100%, besoknya kita udah pasti nggak mau latihan lagi. Udah pasti kita terkapar gitu ya. Jadi pasti kita mulainya dari mungkin sangat ringan, sedang, atau berat. Nah ini intensitasnya adalah 50-60% dari
maksimal heart rate tadi yang kita hitung. Jadi misalnya kita mau latihannya 50-60% dulu, boleh gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan atau kita mungkin proses pemulihan kesehatan gitu ya. Nah, yang mana yang direkomendasikan ketika kita ingin meningkatkan kebugaran fisik secara general adalah yang sedang, yaitu 70-80%. Maka, boleh lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, kalau contohnya nadi istirahatnya adalah 85 beat per menit gitu ya, 85 denyutan per detiknya. Heart rate maksimalnya atau denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangin usia 20. Maka target kita adalah 200 detik, 200 denyutan per detik. Nah, kita mau latihannya nggak usah yang 100%, kita latihannya yang 60-70%. Maka kita bisa latihan sampai denyut nadi kita 120, dari 85 sampai 120. Jadi sebelum latihan 85, setelah latihan kita cek lagi nih, sampai nggak di 120. Kalau belum sampai, berarti zona latihan kita mungkin masih terlalu rendah untuk tubuh kita. Jadi jantung kita tuh masih merasakan, oh ini belum terlalu keras nih, sehingga belum sampai 120. Kalau udah sampai, berarti sesuai sama target kita, yaitu latihannya 60% dari denyut nadi maksimal. Atau kita mau ambil yang 70% boleh, berarti 200 dikali 0,7, 140. Jadi rentang latihannya adalah 120 sampai 140. Kalau terlalu di atas 140 gimana? Berarti latihan kita bukan 60 sampai 70%, tapi bisa jadi di atas intensitas yang kita targetkan. Masih terlalu berat untuk tubuh kita beradaptasi. Makanya detak jantungnya juga semakin tinggi gitu ya. Nah, kalau kita pengen latihannya yang sedang-sedang, pastikan berada di rentang yang 60-70%. Kalau mau lebih tinggi boleh, kalau sudah terbiasa kita mau naikin 70-80 boleh, atau 90-100 boleh juga gitu. Nanti ada rentang denyut nadi yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan hasil perhitungan kita. Sampai sini mudah-mudahan nggak bingung ya rekan-rekan. Jadi kalau mulai latihan caranya seperti ini. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, kalau paling gampang nih ya, kalau tadi kan mesti mikir-mikir ya, udahlah pakai rumus ini aja, namanya talk test. Tadi sengaja kenapa yang ribet dulu, supaya teman-teman ada gambaran, kemudian yang talk test. Nah, talk test ini gampang banget. Kalau mau latihan, kemudian sama ya, kita intensitas yang kita inginkan itu adalah di intensitas sedang. Jadi kalau misalnya teman-teman talk test itu, kalau lagi olahraga, kemudian masih bisa nyanyi, masih bisa ngomong, nah ini berarti latihannya ringan. Kalau masih bisa ngomong tapi udah nggak bisa nyanyi, berarti ini intensitasnya sedang. Dan kalau udah terlalu sulit dalam bicara gitu ya, ngos-ngosan misalnya, berarti kita intensitasnya udah terlalu tinggi. Nah, jadi kalau kita yang baru mau mulai latihan, kita bisa pakai tes bicara ini, dengan indikatornya kita masih bisa ngomong tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah, ini dikenal dengan istilah talk test atau tes bicara. Oke, lanjut. Nah, durasi yang direkomendasikan adalah 30-60 menit per hari, bergantung dari intensitas yang kita inginkan tadi. Kalau intensitasnya tinggi, durasinya biasanya lebih pendek. Kalau intensitasnya rendah, durasinya biasanya lebih tinggi atau lebih panjang. Lanjut. Nah, apa saja jenis olahraga yang direkomendasikan? Jenis olahraga yang direkomendasikan secara umum adalah senam ataupun latihan-latihan yang sifatnya aerobik, berenang, jalan kaki, bersepeda gitu ya. Nah, atau teman-teman sukanya apa itu boleh dicoba. Karena bisa jadi nggak suka berenang, sukanya mungkin yang lain. Nah, itu boleh aja. Karena kalau dimulai dari sesuatu yang kita suka, itu akan lebih berdampak atau long lasting gitu ya, dibandingkan kalau kita memulai sesuatu yang kita nggak suka baru 2-3 kali udah bosen, udah selesai. Jadi mulailah dengan apa yang rekan-rekan semuanya suka gitu. Boleh lanjut lagi. Nah, kemudian selain melakukan latihan yang sifatnya umum, kita bisa latihan yang sifatnya spesifik seperti stretching. Abis ini kita akan lakukan beberapa stretching yang memang dapat membantu teman-teman semua mengurangi rasa pegal-pegal di area leher, di area punggung gitu ya.
yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, manfaat dari peregangan adalah lebih meningkatkan fleksibilitas otot dan nanti bisa menurunkan resiko dari cedera. Jadi, kalaupun teman-teman kesulitan untuk mencari waktu untuk berolahraga, nah di masa-masa bekerjanya, selama bekerja, manfaatkan waktu untuk bisa setidaknya melakukan stretching gitu. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, ini adalah secara umum rekomendasi latihan yang disarankan oleh berbagai macam organisasi, yaitu untuk kita orang dewasa gitu ya, 19 sampai 64 tahun adalah 150 menit, atau kalau dibagi dalam 5 hari adalah 50 menit per hari dalam 1 minggu. Jadi maksudnya 50 menit itu latihan yang enggak gitu juga. Ini baru latihan inti gitu ya. Belum lagi kita harus ada warming up, ada cooling down gitu. Jadi latihannya setidaknya adalah mungkin sekitar 30 menit ditambah 10 menit, 10 menit, ya 50 menit lah gitu. Jadi 150 dibagi 5, 30 per hari itu latihan inti, ditambah 5 sampai 10 menit cooling down ataupun 5 sampai 10 menit warming up. Jadi in total sekitar 50 menit untuk melakukan latihan sesuai dengan rekomendasi gitu ya. Boleh lanjut lagi. Nah, bagaimana fisioterapi ini bisa membantu? Tentu saja tadi secara sepanjang perjalanan kita melakukan interaksi ataupun sepanjang saya melakukan presentasi, sedikit banyak sudah menyebutkan bagaimana fisioterapi ini bisa membantu. Jadi pelayanan fisioterapi itu dimensinya cukup luas, tidak hanya untuk mengobati, tapi juga kami berkecimpung di area preventif gitu, ataupun promotif seperti edukasi gitu ya, atau pencegahan terjadinya cedera, pencegahan terjadinya suatu bentuk penyakit ataupun hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga yang kami lakukan sebagai seorang fisioterapis adalah memberikan berbagai macam pemahaman gitu ya untuk rekan-rekan, untuk klien ataupun untuk pasien, sehingga nantinya selama melakukan pekerjaannya bisa selamat gitu ya, atau bisa mengurangi resiko untuk mengalami cedera, mengalami keluhan, dan juga harapannya bagi yang memang sudah mengalami keluhan ini bisa kembali melakukan pekerjaannya dengan minim keluhan atau bahkan tidak ada keluhan sama sekali, atau bagi mereka yang mungkin ke fisioterapis karena cedera atau melakukan tindakan operatif, nah ini bisa mobilitasnya bisa lebih baik dan bisa menjadi mandiri dengan kemampuan yang optimal. Boleh lanjut lagi. Nah, biasanya untuk di Get Physio sendiri, bagi pasien-pasien atau klien yang datang ke kami, atau kami yang seringkali melakukan berbagai macam in-house training, begitu ya, atau corporate wellness, nah, kami biasanya akan menilai postur, atau kami menyebutnya body posture analysis, jadi menganalisa apakah ada potensi dari postur seseorang yang nantinya bisa mengarah pada keluhan atau mengarah pada cedera yang ketika tidak di-prevent gitu ya, atau tidak dilakukan intervensi, nantinya justru akan memunculkan masalah di kemudian hari. Nah, sehingga dengan melakukan BPA ini rekan-rekan nanti bisa mendapatkan masukan, rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan. Dan BPA ini tidak harus, mungkin kalau rekan-rekan yang ada di luar kota ini bisa menggunakan telekonsultasi gitu ya, atau mengirimkan foto sehari-hari bekerja dalam posisi seperti apa, nanti fisioterapis dari tim Get Physio akan menilai dan memberikan saran bagaimana untuk bisa lebih optimal lagi posisi dalam bekerjanya. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah ketika rekan-rekan membutuhkan fisioterapi dalam pemulihan ataupun dalam upaya untuk meningkatkan potensi dari dirinya gitu ya. Nah, ini bisa dengan berbagai macam fisioterapis ini punya beberapa intervensi yang biasanya kami berikan. Itu ada intervensi yang sifatnya manual, jadi menggunakan tangan, biasanya dengan melakukan teknik-teknik massage atau teknik-teknik joint mobilization gitu ya.
kemudian bisa menggunakan terapi physical agent atau elektroterapi. Ini ada ultrasound, ada TENS, atau bisa menggunakan dry needling dan juga persepan dari terapi latihan seperti yang tadi sudah kita sedikit banyak bahas. Nah, biasanya kalau yang sudah punya keluhan, ini akan disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Yang sakit leher tentu akan berbeda dengan yang sakit pinggang. Begitu pula yang misalnya sakit di pergelangan tangan tentu akan berbeda dengan yang keluhannya adalah sakit leher, dan begitu seterusnya. Boleh lanjut lagi. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan layanan fisioterapi, kalau yang home care bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk melakukan konsultasi pun kami cukup terbuka. Kalau teman-teman pengen nanya-nanya sesuai dengan kondisi yang dialami, silahkan saja untuk berkonsultasi melalui WhatsApp. Kalau yang ada di Jabodetabek mau mampir, silahkan, kami ada di Gondang Dia di Menteng, di klinik Samasta Integrated Medical Center. Boleh lanjut lagi. Nah, atau teman-teman nih semuanya kan pekerja kreatif, mungkin dari institusi atau dari corporate yang berbeda-beda. Nah, kami sangat terbuka kalau mau melakukan kolaborasi, baik itu untuk webinar, untuk workshop, seminar, atau live IG, ataupun ingin kami mengunjungi ke tempat kerjanya. Ini biasanya kami datang dan sekaligus nanti memberikan edukasi dan pemeriksaan body posture analysis, work assessment gitu ya, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang bekerja untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalaupun ada event, kami biasanya juga ikut turut serta untuk mendukung event-event, baik itu event olahraga ataupun event-event yang sifatnya adalah untuk kebugaran gitu ya. Jadi kami sangat menantikan kalau teman-teman ada yang ingin berkolaborasi dengan kami. Di slide berikutnya mungkin ini adalah beberapa mitra. Saat ini sudah ada tambah satu serbaguna jadi mitranya Get Visio. Jadi mudah-mudahan long lasting ya kerjasamanya. Kalau teman-teman, rekan-rekan mau bekerja sama, boleh menghubungi kami di slide terakhir. Mungkin ini terima kasih buat perhatiannya semuanya. Ini ada kontak kami. Jangan lupa follow Instagramnya di @get_visio. Lalu boleh juga menghubungi lewat email kalau ada penawaran kerjasama, tentunya sangat dinantikan. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Azam. Mungkin nanti ada teman-teman dari Get Visio yang ingin memperagakan demonstrasi peregangan ya untuk stretching. Boleh. Oke. Berarti kita masuk ke ini ya, Kak Faiza ya, demonstrasi stretching ya. Betul. Oke, baik. Oke, berarti siapa yang mimpin stretchingnya nih? Oke, ini ada Visio Ocha dan Visio Riva, tapi sebelumnya kami sudah kirim video, mungkin boleh dibantu untuk ditampilkan. Oke. Halo Kak Ocha, Kak Riva. Halo, selamat sore Kak Azam. Sore. Oke. Berarti Halo Kak Azam, halo semuanya. berarti ini kita langsung putar aja ya videonya ya. Betul, mungkin lebih seru biar bisa bareng-bareng ya teman-teman, kalau bisa dihidupkan kameranya biar kelihatan udah bener atau belum stretchingnya, jadi bisa dipandu oleh Visio Ocha dan Visio Riva. Kalau belum bener nanti akan dibenerin. Oke, teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama praktek nih. Teman-teman kita cobain, kita nyalain kameranya sambil kita cobain stretchingnya kayak gimana sih yang baik gitu ya. Kayak yang berkenan buat nyalain kamera, boleh nyalain kameranya. Ayo kakak, ada Kak Rizky Abdul Aziz, ada Ahmad Nasirudin, silahkan. Teman-teman yang lainnya, Kang Candias juga boleh. Oke, mungkin bisa dimulai.
Oke, oke Kak, Kak Azam, di sini aku mau sedikit menjelaskan ya. Jadi dari video itu tuh sebenarnya kayak cuplikan singkat tentang stretching yang kira-kira bisa dilakukan di kantor. Nah, jadi itu tuh stretching yang terdiri dari beberapa bagian kan. Jadi dia ada yang di bagian lengan, di bagian pergelangan tangan, ada di bagian leher, sama di area pinggang, sama sedikit tadi di area kaki. Nah, untuk detailnya, jadi yang pertama itu tadi tentang stretching pergelangan tangan. Karena kan saat kita lagi bekerja itu, seringkali apalagi pekerja kreatif itu bekerjanya pasti kan di laptop ya, pakai keyboard, pakai mouse. Nah, jadi posisi yang barangkali masih belum ergonomis ya, misalkan kayak dari mouse-nya atau keyboard-nya, akhirnya bisa membuat adanya penekanan di area pergelangan tangan sama di area lengan. Jadi si posisi yang kurang tepat tadi akan bisa menyebabkan kekakuan otot. Jadi stretching yang bisa dilakukan adalah tadi ya, posisi yang pertama itu tangannya lurus ke depan, tangannya dibuka sama ditarik. Nah, ini akan menarik otot-otot di area bawah tangan nih. Jadi area lurusan dari si telapak tangan. Nah, gerakan ini dilakukan satu satu sisi itu ditahannya sekitar 10 sampai 15 detik, terus pengulangannya bisa 5 sampai 8 kali. Gitu ya. Oke, kita bareng-bareng ya. Coba yang sebelah kanan dulu kita stretching, kita tarik, kita tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu ya. Oke, yang kedua itu yang kebalikannya. Jadi yang tangannya tadi kan kebuka, sekarang ketutup. Nah, ini bisa ditarik juga sama tahanan 10 detik, pengulangannya bisa di 5 sampai 8 kali. Kita tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gitu ya. Jadi ini adalah gerakan stretching untuk memprevensi adanya cedera di area pergelangan tangan sama di area lengan gitu ya. Terus yang kedua itu coba di-play lagi di area mana yang kedua? Oke. Nah, ini juga ya, ini masih di area lengan juga, jadi di area sedikit sekitar bahu. Jadi kita tarik ke arah seberang sisi tangan, kita tahan juga 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Boleh satu lagi kita bareng-bareng ke arah sebelah kiri, kita tahan. 1. Kerasa nggak stretch-nya? Kerasa nggak ada tarikan di area lengan? Oke, kita tahan lagi. 7 8 9 10. Good. Gitu ya. Jadi tadi ya ada 4 stretching, ada 2 stretching so far kanan kiri. Tadi yang pergelangan tangan sama yang di area shoulder gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah yang kalau ini adalah stretching di area sekitar lengan juga sama di area pinggang samping. Jadi kan saat kita bekerja dan menunduk, dia agak ketekuk gitu ya si area pinggang sampingnya nih. Jadi kita bisa stretch dengan cara si tangannya itu ditaruh di belakang kepala, tertarik lengan yang sebelah kiri, tahan 10 detik. 1 2, kerasa ke stretch. 5 6 7 8 9 10. Satu sisi lagi, sebelah kanan kita tarik, coba tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Sofa udah kerasa belum? Agak-agak aliran darahnya menjadi lancar gitu ya. Jadi kayak lebih fresh lagi sama agak ketarik ya di otot-otot yang kaku. Coba boleh di next lagi. Nah, oke. Nah, kalau yang ini coba. Oke, yang selanjutnya adalah stretching leher. Nah, tadi ya seperti yang udah disampaikan Kak Faiza tadi, leher itu adalah sebenarnya area yang sangat besar resiko cedera pada orang-orang pekerja kreatif dan yang sering pakai gadget. Nah, cara detailnya ini adalah tangannya satu dibawa ke belakang, posisinya boleh gini, boleh gini, boleh pokoknya ditaruh di belakang. Jadi biar si area bahunya dia agak lebih terbuka. Terus posisi awalnya jangan bungkuk, posisi awalnya tegak. Oke, sambil ditarik bareng-bareng boleh.
Kita coba bareng-bareng. Oke, tangannya di belakang satu, satunya lagi narik, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Good. Kerasa stretch-nya? Oke, terus habis itu satunya lagi boleh? Oke, kan udah pegel ya tadi ya dengar seminar. Oke, ya kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ketariknya ada di leher bagian samping, ada itu benar ya, karena sudah oke, gitu ya. Oke, yang kedua masih di area leher juga, posisi tangan sama nih, tetap di belakang satu. Nah, cuman yang kedua ini posisinya beda. Jadi posisinya itu dia ngelihat ke ketek, misalkan yang kita tarik sebelah kanan, kepalanya lihatnya ke ketek sebelah kiri. Kita tarik kepala ke arah ketek. Gitu. Coba. Jadi ala-ala pose Michael Jackson ya. Kalau bahasa aku biasanya ini pose Michael Jackson gitu. Oke, kita tarik, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Kerasa di belakang, di area belakang leher kerasa? Oke, satu sesi lagi ya. Kita taruh tangannya di belakang, tarik lagi ke arah ketek, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terus selanjutnya apa? Oh, ini untuk area pinggang nih. Nah, sebenarnya untuk stretching di area pinggang ini banyak banget, cuman ini adalah salah satu latihan yang bisa dilakukan di meja kerja. Jadi kita nggak mesti cari matras untuk tiduran gitu ya. Jadi kita bisa lakuin di kursi. Nah, caranya adalah kita rotate atau kita putar badan ke arah kiri atau kanan, kita tahan sampai ada rasa tarikan di area pinggang samping. Terasa? Kita tahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya satu sisi lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang untuk apa piriformis ya. Jadi ini itu adalah otot juga yang paling sering cedera pada pekerja yang banyak duduk di kursi, karena kan dia akan banyak tekanannya di area bokong ya. Jadi pasti akan bokongnya kalau misalkan yang sering duduk tuh kayak kayak tepos ya pantatnya ya, kelamaan duduk tuh kayak berasa tebel ya. Nah, ini areanya yang biasanya akan menjadi kaku. Cara stretchingnya adalah tadi itu posisi kaki dilipat satu di atas apa namanya kaki yang lain, terus ditekan ke bawah kakinya. Kalau itu kurang narik, badannya majuin lagi ke depan. Jadi kayak gini, agak dimajuin ke depan badannya. Coba, boleh dicoba teman-teman. Kayak kakinya tuh kayak visio ocha, bawa ke depan sampai ketarik, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lagi pastikan kakinya napak ya, yang satunya lagi ya. Satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Selanjutnya yang mana lagi ya? Gerakannya aku lupa. Oke, oh ya paling ini sama yang otot area betis. Jadi saat kita duduk juga biasanya dia bisa jadi menjadi lebih kaku. Caranya bisa dilurusin aja, dilurusin sama posisiin si telapak kakinya ke arah nekuk ke arah dalam nih, gitu, ke arah luar. Gitu ya, ditahan 8 detik. 8 sampai 10 detik terus ulangi gitu. Jadi ini nggak cuma digerakin doang tapi ada tahanannya. Si ankle-nya ada tahanannya gitu ya ke arah. Coba visio ocha. Jadi dikasih lihat. Nah, kalau aku susah nih nggak pakai laptop. Nah, coba diarahin ke arah sana ankle-nya. Good. Gitu ya. Ditahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu.
gitu ya. Nah, untuk kira-kira dosisnya itu kira-kira kapan sih gitu ya. Jadi yang banyak orang-orang belum tahu itu stretching itu ternyata harus tiap hari ya gitu. Karena rata-rata orang stretching itu hanya pas mau olahraga gitu ya, pas mau main futsal gitu ya baru stretching gitu kan, mau apa namanya ada latihan lari seminggu sekali gitu kan terus baru stretching. Padahal sebenarnya untuk stretching ini itu bisa banget untuk apa namanya mengurangi resiko cedera. Nah, ini dilakukan minimal sehari 2 kali gitu ya. Jadi tadi ya tahanan setiap gerakan itu 10 sampai 15 detik, pengulangannya bisa 5 sampai 8 kali, dilakuinnya 2 kali sehari. Gitu deh. Oke, Kak Azam, sudah selesai tadi penjelasan stretchingnya. Oke, terima kasih Kak Rifa sama Kak Ocha atas penjelasan dari stretchingnya ya. Nah, buat teman-teman bisa banget nih dipraktekin di tengah kesibukan kita, di keterbatasan tempat yang kita punya. Ini bisa banget buat kita lakuin dengan mudah ya, gitu. Demi kenyamanan kerja kita ke depannya. Oke, keren tipsnya. Tuh. Terima kasih Mas Candias ya. Jangan lupa dipraktekin ya Mas Sandias di rumah. Mungkin sekarang bisa langsung. Oke. Apa namanya? Berarti setelah stretching, oke. Aku mau ngingetin lagi nih teman-teman bahwasanya akan ada voucher namanya yang mau buat apa namanya? Oh, bikin Instagram story dari webinar ini. Jadi kalian upload ke story nih screenshot atau foto dokumentasi kalian ikut webinar ini ke Instagram. Nanti salah satu dari kalian akan bisa menangin satu voucher gratis 1 kali treatment di Gate Visio gitu. Dan juga ada voucher lagi untuk 15 orang yang beruntung dapetin voucher buy one get one gitu. Yang ketentuannya sesuai yang ditulis ini. Oke, dan juga minta tolong buat teman-teman. Aduh, sinyalnya hilang nih. Halo? Ya. Oke. Kedengeran ya? Sorry. Kedengeran. Oke. Aman. Oke. Dan juga minta ketersediaan waktunya buat teman-teman ngisi form survei. Linknya ada di kolom chat. Nggak lama kok ngisinya, paling bentar aja gitu kan. Oke, dari sini karena waktunya udah mepet ya teman-teman semuanya. Apa? Mau tanya jawab? Ini masih keburu nggak ya kayak kira-kira kalau tanya jawab? Boleh kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, boleh. Silahkan diajukan. Oke, teman-teman yang ada yang mau nanya nggak, mumpung kita masih ada sedikit waktu nih sebelum buka, kan kita nggak mau ganggu waktu buka teman-teman semuanya ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin satu pertanyaan kali ya dari aku, Kak Fazia, Kak Faizah. Oke, kira-kira gambaran paling buruknya kalau kita masih nggak peduli nih sama cara kita kerja, posisi dan postur tubuh kita. Kira-kira dampak buruknya apa ya Kak yang bisa kita dapetin? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang dampak buruk tuh kayaknya jadi nakut-takutin ya. Jadi Hmm. horor gitu kan. Tapi memang betul sekali gitu. Mungkin karena kita usianya nih masih usia-usia belia gitu ya. Jadi masih belum begitu dirasa nih sakit-sakitnya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke usia yang lebih matang gitu ya. Nah, itu akan muncul beberapa penyakit yang sifatnya penyakit kronis gitu. Jadi yang memang sudah menahun, memang sudah masalahnya itu sudah dari lama sebenarnya, tapi karena nggak pernah diatasi, jadinya malah menumpuk, dan untuk diuraikan itu juga biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, banyak sekali pasien-pasien atau klien-klien sebenarnya mungkin kalau sekarang gitu ya, sakit punggungnya masih sakit sekedar pegal-pegal. Tapi kalau yang sudah
menahun, waktunya sudah cukup lama. Nah, itu biasanya sudah ada sampai ke perubahan dari strukturnya gitu. Jadi apakah sudah masuk ke dalam kondisi yang memang untuk dilakukan tindakan itu membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar gitu. Ini kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya yang bisa dijawab karena waktunya sangat-sangat mepet. Oke, pertanyaan dari Kak Mutiara. Ada kasus kalau misal duduk terlalu lama suka cenderung nyeri di bagian punggung. Waktu diperiksa, katanya tulang punggungnya cenderung sering menghimpit otot dengan intensitas yang cukup sering jika duduk terlalu lama. Apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir sakitnya kalau emang ini sudah cukup krusial sakitnya? Oke, ya jadi sebentar saya coba baca lagi. Jadi gini, sebenarnya gambarannya saya belum begitu dapat ya untuk posisi keluhannya seperti apa. Tapi mungkin teman-teman pernah ada yang dengar beberapa tahun yang lalu sepertinya itu ada salah satu tweet gitu ya yang cukup menghebohkan dunia maya gitu karena katanya budak korporat gitu ya. Kemudian dia jadinya sakit leher, sakit di area otot-otot di area leher gitu sampai akhirnya dirawat untuk beberapa waktu gitu karena saking parahnya kondisi saat itu. Nah, apakah itu bermula dari kondisi yang sederhana? Tentunya iya. Biasanya mulainya dari posisi yang duduk terlalu lama, postur yang tidak diperhatikan gitu sampai akhirnya bisa menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Nah, tadi posisi tulang cenderung menghimpit otot gitu ya karena duduk terlalu lama. Jadi ada beberapa kondisi yang nantinya juga mengarah ke abnormalitas postur gitu ya. Kita kenal ada istilah mungkin yang selama ini cukup familiar, kifosis gitu ya, atau membungkuk atau juga skoliosis. Nah, skoliosis itu adalah ketika tulang belakang yang seharusnya kalau dilihat dari belakang gitu ya, itu membentuk satu garis lurus. Nah, ini dia bergeser. Nah, pergeseran dari struktur tulang tadi ini bisa menyebabkan otot-otot yang berada di antaranya ini bekerja jadi tidak optimal, tidak seharusnya. Nah, apa yang akibat yang muncul? Satu, munculnya adalah nyeri, bisa di area punggung atas ataupun punggung bawah, ataupun yang muncul selain pada area otot ini juga bisa mengakibatkan munculnya gejala-gejala lain seperti sesak nafas gitu ya, kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, ini kenapa? Karena memang perubahan dari struktur tadi menghimpit area-area lain, menghimpit struktur tubuh lain, sehingga dampaknya tidak lagi pada area lokal, tapi bisa pada beberapa area yang menjadi dampak dari munculnya perubahan struktur tadi. Mudah-mudahan menjawab. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tentunya tindakan preventif ya, mencegah gitu. Kalau misalnya belum sampai ke sana, maka kita perhatikan lagi posturnya, kita perhatikan lagi bagaimana kita bekerja. Kalaupun sudah mengalami sedikit banyak keluhan, yang bisa dilakukan pertama adalah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah mandiri, seperti tadi stretching gitu ya, kita bisa lakukan. Kalau masih belum membantu, konsultasikan ke provider kesehatan yang memang bisa membantu keluhan tersebut. Bisa ke fisioterapis, bisa juga mungkin ke dokter ortopedi yang nantinya bisa men-screening apakah masalahnya cukup dibantu dengan usaha mandiri gitu ya, kita melakukan beberapa home program atau memang perlu dibantu oleh beberapa tindakan lainnya seperti mungkin fisioterapinya harus lebih rutin untuk bisa meminimalisir keluhan ataupun bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi tubuh yang tadinya mengalami keluhan. Seperti itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Mutiara. Oke, terima kasih Kak Faizah buat jawabannya. Semoga membantu. Setelah ini mungkin nanti kita akan umumkan pemenang vouchernya, tapi sebelum itu mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Faizah. Oke, baiklah. Ini kayak lagi debat gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya dari Get Visio mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Serbaguna
yang sudah berkolaborasi dengan kami. Tentunya harapannya tidak lain tidak bukan adalah menciptakan situasi atau kondisi kerja yang lebih optimal dengan memperhatikan juga kondisi kesehatannya gitu. Tadi saya juga sempat baca ada beberapa ada satu statement yang muncul karena kerjanya terlalu lama bisa jadi stroke dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kami juga gitu dalam konteks kesehatan, tidak hanya pada nyeri-nyeri saja, tapi secara umum. Nah, khususnya untuk yang berkaitan dengan nyeri, berkaitan dengan keluhan-keluhan muskuloskeletal, rekan-rekan bisa memperhatikan dari aktivitas fisiknya gitu ya, apakah sudah rutin untuk melakukan olahraga, setidaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Fisio Riva, stretching setiap hari itu sudah cukup membantu kalaupun memang kita punya keterbatasan dari segi waktu begitu ya. Nah, kemudian kalau memang rekan-rekan memiliki masalah, keluhan yang sudah cukup mengganggu, tidak ditahan-tahan tapi segera berkonsultasi dengan fisioterapis yang ada di dekat rekan-rekan semua, mungkin yang di Banjarmasin bisa cari fisioterapis yang di Banjarmasin ataupun ingin berkonsultasi dengan kami bisa melalui online ataupun berkonsultasi secara jarak jauh gitu ya. Kalau yang jauh, kalau yang di area Jabodetabek boleh mampir, boleh konsultasi secara online. Tentunya kami sangat terbuka untuk membantu teman-teman semuanya meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan produktivitasnya, bebas nyeri gitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Oke, terima kasih ke Faiza atas banyak ilmunya, terima kasih atas sharing-sharingnya, terima kasih juga atas kolaborasinya, semoga ini berkah dan memberikan dampak baik untuk semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pengumuman vouchernya. 15 voucher buy one get one akan kita umumkan, sementara voucher gratis 1 kali treatmentnya akan diumumkan di Instagramnya Get Physio, benar? Oke, benar gitu. Jadi kita akan umumkan yang 15 voucher buy one get one ya. Minta tolong Syahril, admin Serbaguna, untuk share siapa aja pemenangnya yang udah kita undi, teman-teman semuanya. Oke, kita udah dapat 15 pemenang voucher buy one get one untuk Get Physio. Ada Yuana Indasriati, Azri Miftahul Akbar, Indra Sopa, Rara Sestina Laksmi, M. Bisma Alfat, Fikri Prasjaya, Salma Hairunisa, Talita Maritza, ada Alam, ada Liu, Lujeng, Erik Riono, Rizka, Seha, dan terakhir ada Ari Kurniawan Ramadan. Selamat. Nanti akan vouchernya akan dikirimkan melalui email ya, teman-teman. Oke. Gitu. Selamat buat teman-teman yang dapat vouchernya. Nanti syarat dan ketentuannya berlaku, nanti bisa dicek. Jangan lupa juga follow Instagramnya Get Physio, juga Instagramnya Serbaguna, di follow untuk bisa dapetin update informasi terbarunya. Oke, sebelumnya kita ini, oh ya, ada satu pengumuman lagi teman-teman semuanya. Jadi Serbaguna dalam waktu yang dekat ini, sekitar bulan depan akan ada bootcamp seputar career preparation for designer, building CV and portfolio, and pass the selection stage gitu. Jadi buat teman-teman yang designer, seringkali kita ini bingung ya kan, gimana caranya bikin CV sama portofolio yang bagus gitu, sama persiapan interviewnya gitu, karena sering banget kita udah apply sana sini tapi masih belum dapetin panggilan. Mungkin bisa jadi CV yang kita bikin, portofolio yang kita punya ini belum cukup menarik gitu. Jadi kita akan bedah seputar rahasia gimana caranya kita bisa menyiapkan diri kita sebagai desainer. Oke, gitu. Dan tentunya untuk semua peserta bootcampnya akan dapat voucher 100.000 lagi dari Get Physio. Gitu. Terima kasih banyak untuk Get Physio, teman-teman Get Physio semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Faiza untuk pemaparan, untuk sharing-sharingnya.
terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Izin untuk kita sesi terakhir foto bareng. Yang masih bergabung, masih sanggup untuk nyalain kameranya. Izin untuk foto bareng teman-teman semuanya sebelum kita buka puasa. Oke. Saril, udah siap? Saril, ini juga dong, Ril. Nah, Siap. siap. Lu ini juga dong, nyalain kamera juga dong. Nah, gitu. Mas Sandias, Mas Bisma, ada Mas Anas, teman-teman semuanya yang lainnya kalau berkenan buat nyalain kamera, oke? Yuk, foto ya. 1, 2, 3. Oke. Berapa kali? Satu Kali lagi, aja. satu lagi. Oh, satu lagi, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, itu udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat, semoga perkumpulan kita, diskusi kita hari ini menghasilkan dampak yang baik buat semuanya. Berkah semuanya, lancar puasanya, sehat selalu, dan dilimpahkan semua rezekinya. Terima kasih dari aku selaku host kelas berguna. Aku Azam izin untuk undur diri dan menutup sharing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai Sehat-sehat. jumpa. Semuanya sehat semuanya. Terima kasih teman-teman Get Visio.